atau saya minimal menyampaikan pendapat itu tidak ada titik temu. Mainnya malah main keras gebrak meja. Sekalipun saya sudah dipecat, tidak akan menghentikan langkah saya untuk bersuara. Hal yang terjadi sekarang untuk saudara Hasto Kristianto bagi saya memalukan. Dia tersangka. Dia dipanggil KPK saja juga tidak datang. Tapi kalau itu hanya kemauan kelompok Hasto Kristianto dan kelompoknya untuk menghabisi atau katakanlah memecat orang-orang seperti saya juga akan melakukan pembelaan. Program Tribuners on Fokus Tribuners hari ini kembali bersama dengan Sanila Irda, Tribuners Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pemalang. Pak Sudarsono, ini kami menerima informasi sempat dipanggil oleh DPP PDI Perjuangan seusai kritik kerasnya terhadap Sekjen PDI Perjuangan Pak Hasto Kristianto. Sebelum pemanggilan ini, Tribuners, kami juga menerima informasi ada dugaan sejumlah teror dan ancaman yang diterima oleh Pak Sudarsono atas kritik yang beberapa kali disampaikannya. Lantas bagaimana kemudian pengakuan dari kader PDI Perjuangan Pemalang ini atas kritik dan juga pemanggilan yang sudah dilakukan oleh DPP PDI Perjuangan? Saya juga sudah tersambung melalui sambungan Zoom dan hari ini langsung akan berdiskusi dan berbincang bersama dengan Pak Sudarsono, Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pemalang. Pak Sudarsono, selamat siang. Apa kabar, Bapak? Selamat siang, Mbak Nila. Selamat siang, pemirsa semua Tribuners ya, Yes. yang ada di seluruh Indonesia. Kami ucapkan selamat siang, selamat menikmati hari ini. Hmm. Oh, Terima kasih banyak Pak Sudarsono. Sekarang posisi masih di Jakarta ya Pak ya? ya, Alhamdulillah saya masih di Jakarta. Kemarin kami dipanggil DPP, Hmm. Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan. Kita dipanggil sesuai dengan surat yang masih saya pegang ini. Tanggal 4 kemarin kami diberi undangan, untuk tanggal 7 kemarin saya sebagai kader partai datang menghadiri undangan yang Hmm. disampaikan DPP pada diri saya. Oke, tanggal 7 kemarin dipanggil dan suratnya di tanggal 4 Januari. Ini kan beberapa waktu kemarin kita memang sempat berdiskusi ya Pak Sudarsono ya, bagaimana kemudian Bapak ini secara lantang mengkritik apa-apa saja yang kemudian menurut Bapak tidak sesuai dengan hal-hal yang dilakukan oleh seorang Sekjen PDI Perjuangan Pak Hasto Kristianto. Yang ini membuat kemudian Pak Sudarsono dipanggil oleh DPP PDI Perjuangan di Jakarta. Saya ingin mendengarkan cerita terlebih dahulu dari Pak Sudarsono. Bagaimana kemudian Bapak sampai ke DPP, lalu apa yang terjadi di sana? Mungkin juga boleh dibagikan ke Tribuners, Pak Sudarsono. Ya, saya juga bisa bertanggungjawabkan apa-apa yang sudah terjadi. Saya dipanggil tanggal 7 kemarin jam 1. Saya datang kurang lebih jam 1 tepat, 1 siang. Hmm. Terus kami menunggu sesaat, sekitar jam 2 kami dipanggil. Dalam surat undangan jelas tertulis saya dipanggil untuk konsolidasi internal untuk penguatan partai. Saya dipanggil karena saya kader partai, saya datang. Jam 2 kami masuk ke lantai 4, diajak ke lantai 4, eh, hadir menaati undangan ini. Hmm. Undangan yang ditandatangani oleh Bapak Komarudin Watubun, Wakil Ketua 1, juga ditandatangani langsung oleh Sekjen Partai, Hmm. Mas Hasto Kristianto. Dengan bunyi undangan adalah konsolidasi internal. Pemahaman saya dari Pemalang, saya datang ke Jakarta naik kereta, bahwa ya kami konsolidasi internal. Pembahasan-pembahasan tentunya bagaimana partai ini ke depan. Saya positive thinking, mungkin ada masukan apa dari kader bawah, begitu. Tapi juga bisa saya bertanggungjawabkan, saya agak kaget, Mbak. Hmm. Begitu saya sampai DPP partai, saya menunggu kurang lebih 1 jam, saya masuk ruangan. Di ruangan tersebut saya masuk pada ruangan Komisi Etik dan Disiplin Partai. Saya agak kaget. Konsolidasi internal kok saya dimasukkan ke ruangan Komisi Etik dan Disiplin Partai. Wah, ada apa ini?
Di situ sudah hadir 4 orang dengan berpakaian sama, jas partai, terus menarasikan, menyampaikan bahwa mewakili Bapak Komarudin Watubun sebagai Wakil Ketua 1 Bidang Kehormatan, karena Pak Komarudin Watubun ada kesibukan lain sehingga beliau berempat itu yang eh, menemui saya, itu Mbak. Jadi yang ini kan tertanda suratnya kan Pak Hasto ya, Pak Ya. Sudarsono ya, Pak Hasto dan juga Pak Komarudin Watubun. Namun yang kemudian bertemu langsung dengan Pak Sudarsono hari itu bukan langsung yang bersangkutan ya, Pak Bukan, Sudarsono. ya. Saya malah juga pengen ketemu beliau. Setahu saya, wah ini kemarin dengan pendapat-pendapat saya mungkin mau bertemu begitu ya. Mhm. Tapi ternyata yang menemui 4 orang, mereka menyebutkan nama masing-masing, tapi menurut saya belum kenal beliau-beliau itu. Hmm. Belum populis lah bahasa saya ya. Ini siapa begitu. Beliau-beliau juga disebutkan namanya sebenarnya. Tapi saya agak sedikit shock itu. Kok ruangannya begini begitu loh. Mhm. Kok di ruangan komisi etik berarti ada sesuatu yang menurut saya agak berbeda dengan bunyi undangan. Hmm. Tapi juga tidak apa-apa, kami hadir, kami dengan tenang menyimak, mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau-beliau, mulai dari yang pertama menanyakan banyak hal kepada saya, termasuk latar belakang dan sebagainya, langsung to the point memang bahwa ternyata bagi saya sebenarnya nggak perlu undangan yang berbunyi konsolidasi internal. Panggil aja secara langsung klarifikasi terhadap Ya. apa yang selama ini viral di media. Tapi undangannya konsolidasi di situ sebenarnya makna tujuannya klarifikasi karena sudah ada beberapa orang di situ dengan alat-alat yang sudah lengkap semua, masing-masing ada laptop, masing-masing ada dokumen-dokumen apa yang akan ditanyakan pada diri saya. Hmm. Saya ikuti itu semua apa yang menurut beliau tanyakan ya saya jawab begitu. Hmm. Bisakah ini kemudian dibuka di media kira-kira kurang lebihnya klarifikasi apa yang kemudian disampaikan oleh DPP pada saat Pak Sudarsono datang ke sana? Yang disampaikan saya juga agak sedikit kaget, memang langsung pada poin-poin Mhm. apa yang selama ini saya lakukan di yang pertama lewat podcast saya di Pemalang, termasuk berkembang di media, itulah yang ditanyakan. Mhm. Tetapi ini bisa saya pertanggungjawabkan apabila itu sebuah pertanyaan dan apakah itu sebuah klarifikasi, saya tidak punya kapasitas hak jawab yang sempurna. Hmm. Artinya mereka seakan-akan ada kesan menceramahi saya, mengarahkan saya, tapi saya pada posisi jawaban yang menurut saya ini yang harus saya sampaikan. Saya tidak bisa bahwa ini terus saya merubah apa yang selama ini sudah menjadi yang menurut saya benar, yang menurut saya harus sampaikan, tetapi begitu saya pertanyaan apa, saya jelaskan seperti apa, tidak ada titik temu, bahkan mendengarnya pun apa yang saya sampaikan secara sempurna tidak. Hmm. Langsung main potong, main potong, main potong. Jadi ya gimana saya mau menjawab, bagaimana saya mau menjelaskan di beliau-beliau sudah pada posisi saya ini salah, saya ini melanggar, itu Mbak. Hmm. Hmm. Kalau dari Pak Sudarsono sendiri, kira-kira begitu ya, Bapak ya, ini kan tidak mempunyai waktu sepenuhnya untuk kemudian bisa menjelaskan apa yang disampaikan oleh pihak DPP. Kalau dari Pak Sudarsono sendiri kan pasti punya pembelaan dan juga punya alasan mengapa kemudian melayangkan kritik keras terhadap seorang Sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto, begitu kan, termasuk menuliskan juga surat terbuka terhadap Bu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Apa yang kemudian saat ini ingin disampaikan oleh Pak Sudarsono? Eh, Pertanyaan karena saya 1 orang harus menghadapi 4 orang dan 4 orang ini pun juga kalau orang Jawa bilang itu saur manuk apa itu ya istilah saling saling mereka saling Hmm. melengkapi untuk Hmm. bagaimana menghakimi atau katakanlah mencecar saya
Tapi di satu sisi saya tidak punya hak jawab yang sempurna. Contoh, saya ambil contoh saja. Di saat saya mengatakan podcast saya yang pertama, ya, saya kan ingin mengatakan podcast saya yang pertama, itu langsung masuk kepada tuduhan itu podcast saya pribadi, Hmm. podcast milik saya. Tapi saya tidak punya kesempatan untuk menjelaskan secara detail. Terus banyak hal. Saya ambil contoh lagi di saat ada penyampaian saya adalah hal-hal yang tidak produktif. Contoh, mohon maaf ini tidak melibatkan institusi maksud saya. Ada tuduhan-tuduhan kepada Parcok. Hmm. Bahasa Parcok itu apa menurut mereka, tapi mereka sudah menyebutkan itu institusi. Nah, saya mengatakan kalaupun itu ada, itu kan oknum. Ada tahapan, ada kemana itu bisa terlaporkan. Saya tidak punya hak jawab. Langsung dia tunjukkan, ini loh, bintang satu. Ini loh, terjadi di mana. Saya katakan, kalaupun itu memang benar, itu iya, itu kan oknum, bukan lembaga. Terus itu apalagi itu mau vonis sebuah institusi. Ya menurut saya kan juga kurang tepat. Ya. Jadi katakan menurut saya, tapi mereka dengan dalih, dengan dasar ini seperti ini salah. Itu kan baru versi mereka. Kalau memang itu benar, memang bisa tersalurkan kemana, harus melaporkan itu dan sebagainya. Tapi secara utuh, secara umum, Mbak, bahwa di situ memang saya seakan-akan ini harus begini, ini diarahkan begini. Sedangkan saya kekeh pada pendapat saya tidak seperti itu. Menurut saya tidak seperti itu. Hmm. Jadi memang kontra. Saya tegaskan dan jelaskan di sini bahwa di saat kita ada pendapat yang beda, ini juga main gebrak meja. Wah, atau nanti yang lain lagi gebrak meja lagi. Nah, maaf, saya kan juga kader partai. Menurut saya lebih baik dari awal datang. Saya juga kader partai, sudah lama berjuang untuk partai ini. Mas, berangkat jam berapa? Datang jam berapa? Yuk ngopi. Mana? Ada basa-basi seperti itu. Tapi yang terjadi di ruangan itu adalah kita jabat tangan pun tidak. Hmm. Saya Wong Jowo seperti ini bukan ras ya, bukan ras loh ya, tidak akan mempermasalahkan suku ras, Pak. Suku ras agama di Republik ini adalah punya kapasitas kedudukan yang sama. Mereka berpenampilan serem-serem, badannya juga dengan kakar-kakar. Ya, saya nggak akan menyebut suku lah ya, tapi bukan orang-orang yang menurut saya dengan narasi bahasa yang sedemikian. Nah ini ya menurut saya kok ya, duh, kok begini ya. Sedangkan menurut saya, berani saya pertanggungjawabkan mereka dengan saya pun perjuangan bagaimana untuk partai ini belum tentu dia melebihi saya, belum tentu lama mana antara saya sama dia, Hmm. tapi di situ seakan-akan saya ini dianggap orang yang mungkin tidak ada apa-apanya di partai ini. Saya tangkap itu oke lah, kalian orang-orang Jakarta menurut saya atau orang-orang DPP, tapi etika norma di organisasi menurut saya juga juga tidak seperti itu seharusnya. Hmm. Karena agak panjang ini saya sampaikan, narasi mereka adalah untuk poinnya apa? Pembelaan ke Hasto. Bahwa yang saya lakukan itu merugikan Hasto. Sedangkan menurut saya, justru yang saya sampaikan ini karena akibat ulama Hasto. Saya menyampaikan bahwa yang saya sampaikan mungkin sebuah, kalau obat rasanya pahit, Mbak. Hmm. Tapi itu menyembuhkan daripada kita ternina bobokan, wah ini ya saya mendukung, ya ini bagus. Tapi yang memilih itu kan masyarakat. Partai itu besar, partai itu kecil kan dukungan suara rakyat. Tapi yang bagi saya untuk menyampaikan ini loh, kondisi seperti ini harus begini. Atau saya minimal menyampaikan pendapat, itu tidak ada titik temu. Hmm. Mainnya malah main keras gebrak meja. Saya pertanggungjawabkan karena saya dalam posisi itu saya nggak bisa merekam. Mereka lah yang merekam semua. Nah kalau suatu saat apa yang saya sampaikan ini menurut
beliau-beliau nanti fitnahan, ya ayo. Kalau saya cuma kesaksian pribadi, tapi mereka berempat, menurut saya mereka merekam semua kejadian di ruangan itu, di Hmm. ruangan kemarin maksud saya. Hmm. Itu, Mbak. Oke, tidak ada titik temu sampai akhir pertemuan antara Pak Sudarsono dan juga DPP begitu ya. Yang ada Ya. bagaimana kemudian DPP meminta agar tidak ada sikap bisa saya katakan apakah kemudian dalam pernyataan DPP ini meminta agar Pak Sudarsono tidak lagi melayangkan kritik keras terhadap Pak Hasto di hadapan media atau seperti apa, Pak? Saya bisa simpulkan demikian. Hmm. Saya simpulkan untuk tidak lagi bersuara atau yang kemarin seorang Sudarsono katakan itu melanggar norma, melanggar etika, Hmm. melanggar garis partai. Tapi di situ saya sudah katakan bahwa hak untuk berbicara, berpendapat sebagai rakyat pun kan juga dilindungi undang-undang. Terus di partai pun, kader partai juga punya kapasitas untuk menyampaikan pendapatnya. Itu pun kalau diterima. Kalau tidak Hmm. kan juga tidak apa-apa. Tapi main gebrak itu ya menurut saya juga bukan bukan hal yang tepat. Kalau yang di level atas saja sudah seperti itu, memberi contoh seperti itu, dan yang di bawah bisa berantem sendiri-sendiri, Mbak, di saat beda pendapat. Itu. Hmm. Adakah kemudian obrolan yang mengarah pada kemungkinan bahwa apabila memang Pak Sudarsono masih terus vokal, masih terus pada pendirian untuk mengkritik hal-hal yang menurut Bapak tidak sesuai begitu ya, bagi seorang sekretaris jenderal di sebuah partai yang juga cukup besar, apakah juga ada obrolan mengenai kemungkinan akan ada langkah pemecatan yang diambil terhadap Bapak? Mereka tidak mengatakan bahwa saya akan dipecat atau apa, tapi dari kesimpulan mereka, saya juga bisa menyimpulkan Hmm? bahwa mungkin itu akan terjadi. Hmm. Karena di saat akhir mereka mengatakan, oke, okay, kalau memang demikian, apa yang menjadi istilahnya pembicaraan kemarin akan kita laporkan kepada Dewan Pimpinan Pusat. Nah, saya Hmm. juga sudah memahami, ini Dewan Pimpinan Pusat, tapi mereka mungkin akan menyampaikan kepada struktur pengurus harian untuk ini loh hasil karya saya seperti ini. Lah, dalam konteks itu apapun, ya saya tidak membuat jiwa saya keder, takut, dan sebagainya tidak. Kalau itu memang sudah menjadi keputusan, ya monggo-monggo saja. Tapi sampai sekarang saya masih punya kapasitas untuk menyampaikan ini. Ya. Dan Mbak ya, dan sekalipun saya tidak atau sekalipun saya sudah dipecat, tidak akan menghentikan langkah saya untuk bersuara. Hmm. Karena apa? Tumbuh kembangnya PDI Perjuangan dari 92 saat saya masih kuliah, saya mengagumi Partai PDI Perjuangan. Pemilu 95 saya juga sudah ikut. Terus begitu masuk di pemilu, bukan pemilu, 98 saya kembali ke daerah saya Pemalang, saya didaulat sudah menjadi ketua PAC. Saya juga bekerja bagaimana membentuk kepengurusan di masing-masing desa dan kelurahan di Kecamatan Pemalang karena saya ditunjuk untuk menjadi ketua PAC waktu itu sampai dengan 2005 ya 98 sampai 2005 berarti kurang lebih berapa itu Mbak 7 tahun ya Hmm. 7 tahun 2 kali periode saya ketua PAC berikutnya 2025 2010 2015 bahkan sampai sekarang saya pengurus partai yang tidak pernah terputus sedangkan mereka-mereka itu juga siapa sebenarnya saya juga belum tentu mereka perjuangannya di partai ini lebih dari saya tapi di saat menghakimi saya kok seakan-akan waduh sudah seorang dewa jelek-jelek begini seorang Sudarsono bisa di cross check di wilayah Kabupaten Pemalang. Saya mengadakan sunatan gratis, sudah biasa. Orang berobat karena keluarga kami keluarga medis kita layani juga gratis. Apakah itu di saat pencalekan maupun tidak, kami menghibahkan kehidupan kami untuk hal-hal sosial itu. Ini bukan berita bohong. Boleh dicek di daerah. Sudah berapa puluh orang yang kita sunatin gratis. Sudah berapa banyak orang yang sudah kita bantu secara pribadi. Secara pribadi loh, ini bukan Hmm. lembaga. Jadi kan di partai ini ya, menurut saya orang-orang itu malah siapa?
saya pun malah berani kok diadu, dicek di wilayah itu, Mbak. Dan tadi saya ulang lagi, memang yang sangat penting. Tapi menurut saya minum obat kan pahit, Mbak. Tapi itu bisa menyembuhkan daripada kita terlena bobokkan penyampaian ini bagus, ini bagus, ini bagus. Ternyata contoh apa? Ini orang seakan-akan membabi buta mendukung Hasto, Hasto, Hasto. Kemarin juga tersampaikan bahwa Hasto adalah simbol partai. Tapi bagi saya sebagai seorang Sudarsono, lepas dari Sudarsono itu pengurus partai, tapi Sudarsono adalah juga warga negara Republik Indonesia. Hal yang terjadi sekarang untuk saudara Hasto Kristianto bagi saya memalukan. Dia tersangka. Dia dipanggil KPK saja juga tidak datang. Oke, kan ada apa? Terus dia mengatakan, wah nanti setelah hari ulang tahun, mosok negara diatur oleh partai politik. Memang adanya negara juga karena partai politik. Tapi tidak bisa dong partai politik terus mengatur negara, apalagi lembaga resmi. Menurut saya ini juga overlap yang berlebihan. Ini menurut saya. Sedangkan di luar sana yang terkondisi, orang-orang bagaimana Hasto ini adalah simbol partai, saya Sudarsono tidak. Masalah hukum Hasto harus dia pertanggungjawabkan secara pribadi. Tidak perlu berlindung dengan tameng partai PDI Perjuangan. Ini menurut saya. Tapi bagi kroninya, bagi kelompoknya, ya mungkin Darsono ini kurang ajarnya di situ. Tapi bagi saya, partai ini tidak hanya milik Hasto dan kelompoknya atau kroninya. Partai ini ya milik semua kader, termasuk saya ini merasa memiliki. Kalau pendapat kami mau diterima. Kalau tidak ya terserah. Kenapa saya berani berpendapat dengan segala risiko tadi Mbak mengatakan ada intimidasi, tekanan, dan sebagainya? Ya, bisa saya pertanggungjawabkan. Yang namanya pembulian, yang namanya apa ya, ancaman, ada nyata, ada di handphone saya ada kok. Tapi yang sifatnya fisik memang lu gue tembak, memang belum. Rumah saya dilempar apa, memang belum. Tapi kalimat bulian di WA terhadap saya, keluarga saya, istri saya sudah ada semua. Saya screenshot dari mana, dari mana. Dari daerah banyak, dari orang yang notabene ada di Jakarta juga banyak. Tapi saya bangga terhadap Tribun, terhadap yang lain. Kalau kita runut komentar para netizen, menurut saya 90% malah mendorong saya. Ya Pak Sudarsono bagus, ini lanjutkan kalau kader partai seperti ini semua. Wah, hebat. Menurut saya itu 90%. Tetapi yang namanya pembenaran kemarin di saat klarifikasi itu pun, kalau di situ ada 100 komentar, ada satu atau dua saja yang menurut mereka itu dianggap benar, di screenshot, Mbak. Screenshot tunjukkan, nih, kader partai yang melanggar ini harus dipecat. Saya klarifikasi. Ayo coba, kalau itu satu berbanding berapa? Menurut saya kok 90% justru dukung saya. Tapi penjelasan saya tidak diterima. Potong, main potong. Kalau nanti mereka, saya masih rengkel, gebrak meja. Nah, gebrakan meja dan sebagainya itu rekaman pasti ada. Kalau mereka tidak di suatu saat, kalau investigasi begitu ya, rekaman ada di mereka. Mau mereka itu potong atau apa ya saya, itu hak dia, karena saya sendiri tidak merekam. Itu, Mbak. Bapak ini kan ancaman intimidasi yang diterima oleh Pak Sudarsono bahkan terhadap keluarga juga. Ini kan dialami Bapak setelah bagaimana sikap Pak Sudarsono secara vokal untuk tetap mengkritisi apa yang kemudian terjadi dalam kasus Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto begitu ya Pak Sudarsono ya. Apakah dengan berbagai deret ancaman ini masih tetap membuat Pak Sudarsono teguh pada pendirian Bapak untuk terus mengatakan bahwa memang apa yang dikatakan oleh Hasto Kristianto ini adalah hal yang salah begitu, atau bagaimana kemudian sikap Bapak setelah ancaman bahkan tidak hanya terhadap Pak Sudarsono saja tapi juga sudah merembet ke keluarga begitu Pak? Iya. Dari semua tekanan dan sebagainya, saya Sudarsono malah saya anggap vitamin kok, Mbak.
untuk lebih menyemangati saya. Lepas kalau nanti ada selembar kertas partai itu memecat saya akan kembali bahwa seorang Sudarsono adalah warga negara Republik Indonesia. Artinya apa? Kalau Sudarsono warga negara Republik Indonesia, saya taat hukum, saya sedikit banyak tahu hukum ya. Manakala itu memang ancaman-ancamannya nyata dan memang betul-betul akan mengancam keselamatan saya, keluarga saya, teror dan sebagainya, negara kan juga punya institusi, Pak. Ya. Saya lebih baik taat hukum, ada apakah kepolisian, apakah pemerintahan atau yang lain ya. Ya saya akan mengadu tentunya kan. Kalau perlu menghadap presiden, kalau bisa ini hanya contoh ekstrimnya kan. Karena apa? Kami hak warga negara kan juga dilindungi untuk kebebasan berpendapat. Dan saya juga merasa internal saya, sebagian di internal elit saya, apakah itu seorang Deddy Sitorus, apakah itu Guntur Romli, ya statement-statement Sumatera yang saya berani katakan di sini ini barisannya Mas Hasto. Karena di DPP juga banyak unsur yang lain, banyak elit-elit struktur yang lain. Karena saya lihat di struktur partai ada 33 kok pengurus DPP yang bersuara ya itu saja. Ini ada apa? Belum tentu kalau keinginan DPP itu memecat saya itu adalah keinginan partai juga belum tentu. Jangan-jangan ini hanya keinginan dari kelompok kepentingan Hasto. Ini ada yang vokal, yang ingin sebenarnya kritik membangun, tapi dianggap mereka adalah ancaman. Ancamannya apa? Wah ini meracuni yang lain. Kalau sudah seperti itu, kembali tadi ke pertanyaan Mbak, saya akan suarakan ini terus. Dibunuh pun saya tidak akan takut ancaman itu. Saya sudah malah semangat. Kalau tidak saya, siapa lagi? Saya harus mengawali dan saya harus bertanggung jawab untuk bagaimana ayo. Yang lain, mari bersuara. Itu, Mbak. Tadi Pak Sudarsono sempat menyinggung bagaimana kemudian Pak Hasto yang belum juga mendatangi pemanggilan KPK begitu ya, Pak Sudarsono ya. Sebelumnya ketika kita mengobrol, Bapak juga sempat berharap bahwa seorang sekjen partai ini bisa bersikap kesatria, bisa datang sebagai kesatria PDIP untuk menghadap dan datang ke KPK dengan sikap Pak Hasto yang kemudian meminta ada penundaan pemanggilan, bahkan sampai kemarin rumahnya juga digeledah dan belum juga ada tanda-tanda bahwa Pak Hasto ini akan memenuhi panggilan KPK begitu ya. Bagaimana Pak Sudarsono menanggapi ini, Pak? Saya kemarin di pertama saya sudah sampaikan itu ya, Pak. Ini tegaskan lagi. Kalau seorang Hasto Kristianto itu orang hebat, negarawan, kesatria, sebenarnya negara tidak perlu direpotkan dengan hiruk pikuk seperti ini kok. Maksud saya apa? Satu, kalau dia sebagai sekjen partai, dia merasa bahwa ini waktu, tenaga dia memang harus berkonsentrasi penuh dengan masalah hukumnya untuk internal partai. Dia kalau mau berkorban untuk PDI Perjuangan, dia bisa menyatakan tanpa diminta, karena saya sedang tersandung masalah hukum, partai harus tetap jalan terus. Monggo, partai menunjuk yang lain sebagai pelaksana tugas, saya tak konsentrasi ke masalah hukum saya. Ini kalau dia kesatria, kalau dia bicara demi PDI Perjuangan. Tetapi yang terjadi apa? Partai ini posisi dia sebagai tameng untuk perlindungan. PDI Perjuangan malah dijadikan tempat dia untuk berlindung. Nah, tapi juga kroni-kroninya mendukung. Kroni ini ya, saya katakan berarti jelas juga belum tentu. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan urusan dengan pemerintah, dengan negara, dengan KPK, ngapain harus dipanggil malah mangkir dengan alasan cuma ini mau hari ulang tahun. Lu nggak usah mikir hari ulang tahun. Partai juga sudah ada yang lain yang bisa mikir. Lu fokus. Tapi sebagai bentuk kesatria, datang langsung ke KPK. Saya Hasto Kristianto tanpa ada surat panggilan saya datang. Saya akan bertanggung jawab dengan masalah hukum saya. Masalah langsung ditahan dan tidak ya itu nggak tahu saya. Kedua, sampai rumah lagi digerebek, juru bicara Guntur Romli
Deddy Sitorus mengatakan wah ini mencari barang bukti hanya pengalian isu dan sebagainya. Kenapa narasi-narasi ini selalu dibangun seperti itu? Rakyat sudah tidak bodoh, rakyat tertawa terhadap orang-orang tersebut. Saya sesama orang partai karena belum tentu Guntur Romli, belum tentu Deddy Sitorus. Pengabdian lama dengan segala dinamikanya lebih lama saya atau Deddy Sitorus atau Guntur Romli. Tapi saya berani katakan, saya sesalkan itu dia. Selalu dan selalu membangun narasi-narasi yang seperti itu. Berlebihan, membabi buta. Seakan-akan partai ini hanya milik dia sendiri. Terus saya yang vokal kayak gini, mungkin dia akan diskusikan itu segera dipecat, disingkirkan saja. Nah, itu kan kepentingan dia. Saya akan juga dengan saya. Saya ditekan aja saya akan minta perlindungan kok pada pemerintah. Nah, kalau di partai memang mau lepas ya ada pembelaan saya saat kongres dan sebagainya. Itu, Mbak. Oke, terakhir Pak Sudarsono sekaligus menjadi closing statement ya, Bapak ya. Bagaimana kemudian setelah pemanggilan dari DPP PDIP, sikap Bapak yang masih terus tegas untuk selalu menyuarakan hal-hal yang menurut Bapak ini tidak sesuai dengan sikap-sikap dari Sekjen PDI Perjuangan dan juga pihak-pihak yang lainnya. Apa yang kemudian ingin disampaikan terakhir, Bapak? Yang ingin saya sampaikan kepada yang terhormat mungkin Bapak, Ibu semua kader PDI Perjuangan, masyarakat Indonesia yang mencintai negara Republik ini aman, saya berharap jangan sampai konsentrasi pemerintah negara ini hidup hanya sebagian dihabiskan energi untuk melihat, membaca dinamika hidup pikuknya PDI Perjuangan. Sebenarnya bukan PDI Perjuangan, masalah-masalah Hasto. Itu. Jadi lebih baik Mas Hasto dan orang-orang yang selalu ini seakan-akan Hasto ini malaikat, ingin saya sampaikan bahwa rakyat itu juga butuh ketenangan. Negara juga butuh konsentrasi untuk bagaimana membangun pemerintah yang aman, yang nyaman, rakyat yang adil, pembangunan, kesejahteraan. Tapi ini partai kok. Tapi kalau ini partai menurut saya bukan PDI-nya, Mbak. Ada oknum-oknum di partai ini yang selalu negatif thinking terhadap penguasa, selalu negatif thinking terhadap aparat, terlalu negatif, bahkan juga terlalu negatif thinking terhadap kader-kadernya yang seperti saya. Sehingga punya niatan penyampaian yang ingin menyampaikan orang-orang seperti saya pada ketakutan. Apalagi orang-orang yang punya jabatan. Takut mereka. Nah, kalau sudah seperti itu, ini kan juga merugikan yang lain. Yang lain itu siapa? Rakyat yang ingin tenang, negara yang ingin konsentrasi. Jadi sekarang saya merasa di closing statement saya tidak hanya boleh mewakili lokal, ya saya harus berani menyuarakan secara nasional. Adapun nanti ada konsekuensi pemecatan atau apa, menurut saya itu ya pemecatan yang kebetulan mereka ada di kelompok itu yang sedang ada di kantor sekretariat DPP sana. Belum tentu itu juga mewakili yang lain secara utuh, pembahasan pleno secara utuh. Kalau memang itu melalui pembahasan pleno secara utuh, ya saya akan siap. Apabila itu memang secara jernih keputusan Ibu Megawati Soekarno Putri, ya saya akan tunduk. Tapi kalau itu hanya kemauan kelompok Hasto Kristianto dan kelompoknya untuk menghabisi atau katakanlah memecat orang-orang seperti saya juga akan melakukan pembelaan dengan cara saya, dengan keterbatasan saya. Ada, Mbak, kemarin ada penekanan yang selalu dihantam tajam itu seakan-akan pergerakan saya ini ada yang membackup, ada yang menyuruh. Clear saya katakan. Lalu saya tertatih-tatih begini kok. Saya bisa kemana ya ada teman yang kasihan. Ya kan? Mereka kasih tumbangan, taruh kata. Tapi tidak ada istilahnya ini pembackupan bahwa ini dengan tujuan agenda ini. Tidak. Saya hanya meyakini kebenaran nanti akan eh, yang menjadi pemenang. Dan mereka ini hanya euforia-euforia sesaat. Kalau nanti Hasto secara hukum penuh
oleh KPK bisa dipertanggungjawabkan pakai rompi oren, bukan kami kok. Itu ya. Tapi menurut saya memang dia salah. Kalau saya lihat di penyampaian narasi ketua KPK yang begitu runut, sampai HP aja dicemplungke atau ditaruh di air dan sebagainya, ini ya Allah, kan sudah kejahatan. Dan perlu saya sampaikan, saya kan sudah lama di internal partai. Kadang-kadang dinamika sekretaris partai, ketua partai yang melakukan hal-hal manipulatif dalam artian untuk kepentingan apa seperti itu, ya hanya kebijakan mereka berdua itu ada. Penyusunan caleg lah, penyusunan rekomendasi pilkada lah. Ya kami kan orang dalam yang sudah sekian tahun. Jadi sebenarnya nggak perlu dimunafikan. Saya ingin di penutup, sebenarnya saya ingin menyampaikan. Mungkin yang saya sampaikan ini pahit, ibarat jamu. Tapi sebenarnya menyembuhkan. Daripada kita ini bereforia terus, hanya di internal terus seakan-akan ini kita hebat, di luar sana masyarakat itu melihat, menilai, ya akhirnya apa? 2029 akan terpuruk lebih dalam. Artinya untuk kerugian di PDI Perjuangan. Tapi itu kalau diizinkan saya memberikan pendapat ini. Nah kalau pendapat ini justru dianggap salah, kok terus saya divonis, ayo monggo. Oh, saya makan juga tidak dari partai kok, dengan kehidupan saya kok. Tapi saya tidak akan merendahkan partai. Karena partai ini ya sebenarnya kebanggaan saya. Tapi lepas dari partai, saya adalah warga negara Republik Indonesia. Harus menjunjung tinggi pemerintahan yang ada. Saya tidak boleh melanggar hukum dan sebagainya. Kalau ada tekanan intimidasi, saya tadi katakan, saya punya pemerintah kok. Saya warga negara Indonesia kok. Saya akan menangis ke sana untuk bagaimana, Pak, lindungi kami. Aku kan rakyat kamu. Itu Mbak, itu yang bisa kami sampaikan. Semoga manfaat, dan netizen, kalian adalah penyemangat saya. Netizen Anda adalah motivator saya untuk tidak takut bersuara lebih lantang lagi. Dan tidak hanya untuk sampai sekarang. Itu Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak Sudarsono. Ini juga menjadi salah satu hal yang pastinya menjadi kritik yang harusnya bisa membangun begitu ya untuk bagaimana perkembangan partai politik. Tinggal bagaimana nanti sikap dari DPP, apakah kemudian akan mendengarkan seluruh masukan dari Pak Sudarsono yang saat ini disampaikan, baik itu secara pribadi maupun sebagai kader dari PDI Perjuangan. Kita juga terima kasih sekali Pak Sudarsono bahwa Bapak terus menyuarakan hal ini, kemudian bisa menjadi warning juga untuk semuanya bahwa hal-hal yang buruk memang sedianya harus mendapatkan perhatian agar bisa menjadi baik, karena tadi disampaikan oleh Pak Sudarsono, dampaknya bagi partai tidak hanya sekarang, tapi juga nanti di pemilu 2029 mendatang. Apalagi seperti itu. Sekali lagi Pak Sudarsono, terima kasih banyak. Terima kasih terus menyempatkan waktunya berdiskusi bersama dengan saya. Semoga setelah ini tidak ada hal-hal lain yang kemudian terjadi ya Pak Sudarsono, tidak ada intimidasi, tidak ada ancaman, atau bahkan surat pemecatan yang kemudian dikeluarkan oleh PDIP, karena sikap yang disampaikan oleh Pak Sudarsono adalah sikap yang... Ya. Atau sebaliknya juga bisa. Kami sudah siap itu. Akan lebih tajam lagi tekanan. Ya, siap. Yes. Siap dalam artian ya tidak boleh keder, tidak boleh terus tidur, itu tidak boleh. Itu Mbak. Apapun yang kemudian terjadi akan dihadapi ya Pak Sudarsono ya dengan kuat. Yes, betul sekali. Sebagai konsekuensi dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak seperti itu. Terima kasih Pak Sudarsono. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang atau bahkan bertemu secara langsung untuk berdiskusi di lain kesempatan. Selamat beraktivitas, selamat menjalankan hari ini Pak Sudarsono. Terima kasih banyak sudah bergabung dalam Tribun Fokus. Matusun Mbak Lila. Terima kasih banyak. Tribuners, bersama dengan saya, Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pemalang, Pak Sudarsono dalam Tribun Fokus. Nantikan obrolan saya dengan sejumlah narasumber lain dan tema-tema lain hanya dalam Tribun Fokus. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.